manusiawi ya, kalau stres ya saya kelihatan gitu ya, aduh pusing gitu. Kami membuat batik sebesar 17 kali 6 meter. Itu untuk backdrop sebuah panggung. Itu untuk sebuah pertunjukan teatrikal. Dari penonton, dari audiens itu udah langsung kelihatan kain itu langsung keluar motifnya. Dalam hitungan 20 detik. Kenapa batik Malang mahal? Karena yang pertama kurangnya pengetahuan masyarakat akan batik itu seperti apa. Yang dilihat kan mungkin yang di pasaran dengan harga murah. Kami hanya membuat seperti limited edition. Jangan pernah kita sedih karena ditinggalkan orang tersayang, tapi kita lanjutkan apa pesan dari orang yang kita sayangi. Karena bapak saya, beliau itu yang meninggalkan semua ini untuk saya tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rismawati. Sebetulnya saya seorang ibu rumah tangga yang mencari-cari kegiatan di usaha batik. Saya memiliki 3 orang putra, 1 suami. Di sini saya mengelola sebuah usaha batik khas Malang, di mana usaha kami ini mengangkat ikon-ikon kota Malang. Jadi ingin mempromosikan kota Malang melalui batik. Saya di dunia batik ini baru 10 tahun. Jadi kurang lebih ya 10 tahun lebih. Kami memulainya di tahun 2011. Awalnya memang kami mempunyai usaha batik ini bukan karena keinginan pribadi, tapi usaha batik ini lahir karena adanya sebuah kegiatan yang diadakan oleh pemerintah, khususnya Kelurahan Blimbing. Jadi Kelurahan Blimbing ini ingin mengangkat potensi ibu-ibu PKK di Kelurahan Blimbing. Nah, salah satu penggerak dari ibu PKK tersebut adalah orang tua saya, ibu saya, dan alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan kurang lebih sudah 1 tahun dan sudah mulai melakukan pameran, sudah mengenalkan produk-produknya. Sayangnya karena kita ini lingkungannya bukan lingkungan pembatik, jadi kemungkinan banyak hal yang tidak bisa dilanjutkan oleh komunitas tersebut. Nah, di sini orang tua saya memiliki keinginan karena menyayangkan bahwa batik ini sudah berjalan tapi tidak bisa diteruskan. Padahal ini sebuah potensi yang besar, di mana waktu itu kota Malang belum banyak adanya pengrajin batik. Nah, di sini kami mengambil kesempatan yang akhirnya dibicarakan dengan keluarga. Bagaimana kalau usaha ini kita kembangkan secara mandiri. Nah, dari situ kami berusaha untuk mengembangkan usaha ini sedikit demi sedikit gitu. Jadi sebetulnya kami nggak punya basic atau ilmunya tentang membatik, ilmunya tentang usaha, karena sebetulnya basic keluarga kami adalah pendidikan. Jadi ibu saya seorang guru. Cuman kami hanya melihat adanya potensi yang besar yang sayang jika ditinggalkan itu. Saya adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja karena harus mengurus anak-anak. Kemudian orang tua saya itu adalah orang tua yang hebat, di mana mereka itu selalu bisa mencari peluang. Mereka adalah seorang pekerja, tapi mereka kayak punya keresahan. Kowe lek dadi pegawai bayaranmu mung ngene, penggaweanmu mung ngene. Nah, tapi mereka ingin, khususnya saya, jadi ibu rumah tangga itu kamu nggak bisa bergantung hanya dengan suamimu gitu. Tapi yang kami garis bawahi bukan masalah nafkah, bukan masalah tentang hanya cari uang, tidak. Ternyata
orang tua kami tuh mengajarkan tujuannya untuk banyak hal. Ya, ibu saya itu yang inspirasi luar biasanya. Dia sekarang sudah berusia 61 tahun, seorang guru dan sudah pensiun di tahun kemarin, tapi semangatnya saya kalah. Dia masih bergerak, masih berinovasi, masih membangun banyak organisasi, ingin menggerakkan tubuhnya, bahkan sehelai rambut itu tidak boleh istirahat. Kalau bisa semuanya itu berkarya gitu. Nah, itu sumber inspirasi saya. Jadi awalnya itu memang saya nggak tahu apa-apa. Saya itu berasa dicemplungin ke sumur dan saya harus bisa berenang dan harus bisa keluar dari sumur itu dengan sendirinya. Awalnya saya itu tidak diajarkan di dunia batik, tapi bagaimana caranya berusaha. Saya pernah jual soto, saya pernah jual ayam goreng, saya bahkan pernah jual gorengan di pinggir jalan. Itu saya pernah lakukan, di mana saya harus hamil besar. Tapi di situ adalah step saya yang menentukan hidup saya untuk sampai di sini. Bahkan harus bisa lebih dari ini. Kalau saya pribadi mendapat ilmunya itu secara learning by doing. Nah, jadi kami juga mencari referensi, mengikuti banyak kegiatan, mengikuti banyak pelatihan, kemudian mengenalkan diri kepada pemerintah bahwa kami membutuhkan untuk menunjang skill kami, sehingga diberi fasilitas-fasilitas oleh pemerintah untuk menunjang baik skill membatik ataupun usahanya. Jadi untuk belajarnya yaitu tadi learning by doing. Ya, jadi sebetulnya dalam membatik itu yang pertama yang harus disiapkan desainnya, kemudian dan bahan bakunya. Setelah desain siap, kita langsung masuk ke proses pencantingan. Di sini kami menggunakan canting elektrik atau canting listrik, di mana kalau biasanya mencanting dengan canting tradisional yang biasa kita lihat itu kan yang ditiup. Nah, pakai itu tuh kita kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Nah, kalau menggunakan canting elektrik, kita bisa memangkas waktu itu hanya menjadi 3-4 hari. Nah, setelah proses pencantingan selesai, baru kita ke proses pewarnaan. Proses pewarnaan itu ada beberapa macam. Proses pewarnaan ada yang dicolet atau dikuaskan, seperti dilukiskan. Kemudian ada yang dicelupkan. Jadi ada yang betul-betul semua kayaknya masuk ke bahan warna. Nah, setelah proses pewarnaan selesai, yang terakhir yaitu proses pelorotan atau perebusan kain untuk meluruhkan malam yang ada pada kain. Nah, setelah proses pelorotan selesai, baru kita ke penjemuran atau pengeringan. Nah, itu proses singkatnya membuat batik. Setiap desain yang kita buat memang selalu ada nama dan filosofinya. Contohnya kita mengangkat tentang Malang Heritage. Nah, Malang Heritage itu kita cari dulu, kita riset dulu apa sih yang dimaksudkan dengan Malang Heritage. Nah, kemudian oh ternyata bangunan-bangunan yang ada di Kota Malang yang historical gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya produk ini mengangkat bangunan-bangunan yang ada di Kota Malang ini bisa menarik. Nah, itu juga harus kita kemas, kita desain dengan warna-warna yang menarik perhatian orang. Nah, salah satu contoh yang ada di belakang saya ini adalah desain Malang Heritage. Nah, desain Malang Heritage ini memang bentuk bangunannya bangunan Kota Malang yang sudah tua, tapi kita menampilkannya secara modern dengan warna-warna, dengan konsep yang sudah kita tentukan dan memberikan nilai filosofis bahwa Malang ini orangnya itu bermacam-macam, dengan semangatnya,
dengan inovasinya, dengan kreativitasnya. Nah, di sini akan terbaca, oh orang Malang seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya. Kenapa batik Malang mahal? Karena yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat akan batik itu seperti apa. Yang dilihat kan mungkin yang di pasaran dengan harga murah. Nah, kalau produk massal kan di mana-mana ada. Makanya kalau produk massal itu memang harganya relatif lebih rendah. Nah, karena kita itu kayak sudah dicap, waduh batik Malang mahal gitu. Nah, berarti kan kita beritahukan juga ke customer ketika mereka datang, mereka langsung bisa lihat proses produksinya. Oh iya, pantas mahal karena memang seperti ini cara pembuatannya. Karena kita proses produksinya udah beda. Jadi memang bukan yang garment, kita manual semua. Kita pakai batik tulis, kita batik cap. Dan produk kami ini karena ingin menyuguhkan memang berbeda dan menjaga eksklusivitasnya, itu kami hanya membuat seperti limited edition. Satu motif ini hanya ada 2 produk. Adapun motif yang sama tapi warnanya berbeda. Karena customer-customer kami memang banyak dari kalangan menengah ke atas, di mana permintaan mereka itu tidak mau sama gitu. Jadi di Kota Malang kan memang backgroundnya bukan pembatik. Jadi kita harus menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan SDM yang punya skill. Ya memang SDM sangat mempengaruhi karena kami sendiri memang basicnya bukan dari dunia batik, di mana SDM yang kami miliki sendiri ini memang masih harus terus belajar. Kemudian tantangan terbesar dalam proses produksi itu cuaca juga mempengaruhi, di mana kita kan tidak bisa mengendalikan cuaca. Tapi kita berupaya untuk mencari solusi atau jalan keluar supaya proses produksi itu tetap berjalan. Tantangan terbesar satu lagi yaitu sebetulnya lebih ke diri kita pribadi. Apapun kita mau bikin batik, kita mau usaha apapun, itu saya pikir kalau batik itu kan produknya ya. Kalau kita mau usaha itu basicnya ya memang harus dari diri sendiri. Selama saya usaha itu perangnya sama diri sendiri, bukan sama kompetitor, bukan sama customer, bukan sama siapa-siapa, tapi perang dengan diri sendiri gitu. Itu tantangan terbesarnya, kita mau kemana? Apakah kita sudah puas di sini? Ataukah kita tidak mau mendengarkan orang lain? Ataukah cukup kita bangga dengan diri kita sendiri? Itu merupakan sebuah tantangan terbesar. Dan yang utama lagi itu adalah kalau kita sudah punya pelanggan, itu bagaimana caranya menggelitik mereka, ini loh saya punya produk baru dengan motif ini. Itu juga harus terus dipicu juga, tiap tahun kita mesti ngangkat tentang tema-tema apa gitu. Jadi tahun ini produk kami mengangkat tentang tema apa. Dan itu untuk yang kelasnya premium sama yang kelasnya ekonomis itu memang berbeda desainnya, tapi temanya sama. Nah pasti koleksi lagi, Mbak hari ini apa, tahun ini apa, itu yang ditunggu biasanya. Jadi awal kami berani untuk out of the box gitu ya, nggak cuma ikut pamerannya pemerintah aja, nggak cuma jualan aja. Itu di tahun 2014 kami diajak kerjasama oleh seniman. Jadi kami membuat batik sebesar 17 kali 6 meter. Itu untuk backdrop sebuah panggung. Nah, saya juga nggak tahu awalnya ini mau buat apa batik sebesar ini. Ternyata itu untuk backdrop, di mana itu untuk sebuah pertunjukan teatrikal. Di situ kami memproduksi batik sebesar itu, mengerahkan sekitar 25 tenaga, mungkin sampai 30. Itu untuk membuat batik sebesar itu dan tidak diwarna. Jadi kain putih hanya cuma dicanting dan menggunakan parafin atau bahan lilin, karena ketika ditaruh di panggung dia tidak akan terlihat motifnya. Nah, endingnya adalah
kita ingin mengeluarkan motif batik itu di ending cerita teatrikal tersebut dengan cara pewarnaan dari balik panggung. Nah, saya setiap cerita ini mesti merinding. Jadi dari balik panggung itu kita semprotkan pewarnanya, jadi nggak kelihatan orangnya yang mewarna. Dari penonton, dari audiens itu udah langsung kelihatan, kain itu langsung keluar motifnya dalam hitungan 20 detik. Kain sebesar itu sudah di luar nalar. Memang cambuknya dari awal di tahun 2014 itu yang membuat kami berani. Bayangkan kami lahirnya baru di 2011, dimana ilmu kami ini masih nggak ada, seujung kuku nggak ada, tapi kami dipaksa untuk bisa membuat karya sebesar itu. Nah, itu udah kayak di luar nalar. Pak, saya ini apa, kenapa gitu, sudah Mbak ikut aja. Ya sudah, insya Allah wis yakin. Alhamdulillahnya acaranya berlangsung dengan baik dan lancar, sukses, dan bisa menjadi portofolio kami gitu. Jadi, oh ternyata batik itu tidak hanya cuman bikin jualan, tapi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalau batik itu gak hanya sekedar bikin baju, nggak hanya sekedar bikin sarung, nggak hanya bikin selendang, nggak hanya untuk fashion, tapi kita bisa berbuat banyak untuk batik gitu. Kita mau memberikan edukasi ke siapa saja, baik itu mulai dari usia dini. Kami sering dikunjungi dari anak-anak PAUD, dari lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga lain. Yang kami paling ini lagi juga, kami bekerja sama dengan dinas sosial, di mana kami harus mengajari anak-anak difabel, di mana nun sewu difabelnya fisik. Jadi yang tangannya memang tidak bisa menggerakkan canting, ternyata mereka bisa menghasilkan sebuah karya gitu. Kemudian kita kolaborasi dengan pengrajin lain. Kalau kolaborasi itu kita sudah lakukan dengan banyak pihak juga, tergantung permintaan dari pihak yang lain mau seperti apa. Itu juga sering kami lakukan. Kemarin saya membuat event, saya bekerja sama dengan 3 pengrajin. Nama eventnya adalah Jelang Julang. Jelang Julang itu sudah diadakan 3 kali oleh teman saya, di mana basicnya adalah sibori. Sibori itu yang kain diikat-ikat kemudian dicelup seperti itu, bukan batik. Nah, tapi saya tertarik dengan kegiatan beliau. Saya ikut masuk ke dalamnya. Nah, ini apa ini yang kita rasakan? Ini kesulitan pengrajin itu apa? Jadi bukan kita ikut kegiatan pemerintah ataupun event lainnya, tapi kita buat event dimana untuk membuka keresahan-keresahan kita. Salah satunya adalah sulitnya mencari atau mengangkat ikon yang ada di Kota Malang. Nah, tema Jelang Julang yang sudah kami lakukan kemarin, itu temanya mengangkat 57 motif kelurahan. Jadi di Kota Malang ini ada 57 kelurahan yang kita itu harus mencari brandnya kelurahan ini apa, brandnya kelurahan ini apa. Nah, itu yang akhirnya bisa nih kita pakai gitu. Kalau semisal satu kelurahan ini pengen diangkat batiknya kayak gitu, Mbak, di kelurahan ini ada gambar ini gitu. Nah, itu bisa jadi brandingnya kelurahan tersebut. Nah, di situ kan dengan adanya 57 motif yang bisa kita karyakan, berarti udah sedikit membantu kami untuk berinovasi. Itu yang serba-serbi rasa-rasanya. Berjuang untuk mengembangkan usaha itu di situ. Saya pernah melangkah di mana itu satu step yang agak besar dan itu cukup berat. Jadi saya pernah pertama kali ikut ajang fashion itu, di mana berat. Saya merasa itu sebuah kesuksesan yang amat sangat disupport banyak orang, tapi saya juga ditinggalkan oleh ayah saya. Jadi di mana saya waktu itu pertama kali naik panggung, di mana panggung itu belum pernah saya
lalui. Jadi itu pengalaman pertama. Di hari itu juga yang membuat hikmah itu adalah pesan dari orang tua saya, almarhum bapak saya, ya harus terus bergerak. Nah, itu yang mendorong saya untuk jangan pernah kita sedih karena ditinggalkan orang tersayang, tapi kita lanjutkan apa pesan dari orang yang kita sayangi. Karena bapak saya, beliau itu yang meninggalkan semua ini untuk saya tetap berkarya. Jadi di saat saya naik, ternyata ketika saya pulang saya harus ya seperti itu. Nah, itu menurut saya itu adalah titik di mana hikmah terbesarnya di situ. Dan banyak yang memberi semangat. Jadi sebuah kehilangan itu bukan saatnya kita jatuh, tapi saatnya kita lebih bangkit lagi. Kalau ngomongin duka, saya buat seneng aja, semuanya saya syukuri, karena saya dari itu juga akhirnya suka terus. Saya tuh harus berpositif thinking. Ya, duka itu harus saya sikapi dengan pikiran terbuka. Salah satu contoh terkecil yaitu kemarin saya punya pesanan yang sudah ada deadline-nya. Saya melewati deadline karena ekspedisi libur. Nah, itu tingkat stresnya lumayan. Cuman kita bisa berbuat apa? Nah, ya sudah pasrah saja. Cuman kembali lagi, saya di sini punya anak buah, punya teman-teman, punya tim yang harus bekerja. Ya memang manusiawi ya, kalau stres ya saya kelihatan gitu ya, aduh pusing gitu. Cuman jangan sampai imbasnya ke mereka juga, karena itu akan mengurangi semangat kerja. Kayak gitu. Jadi apapun resiko-resiko pekerjaan, itu harus kita cari solusi bersama tanpa menyalahkan. Kalau sampai sekarang alasan saya di sini itu, saya sudah bisa mensejahterakan banyak orang, insya Allah bisa membahagiakan banyak orang. Kalau bagi saya itu kebahagiaan itu bagaimana mereka bisa bahagia. Saya lihat orang bahagia, punya manfaat, jadi saya bekerja itu bermanfaat untuk orang lain. Prinsip saya itu hanya kita bisa bahagia bareng gitu. Saya cuma ingin doa itu kembali ke saya. Ketika orang hanya bilang, selamat ya mbak, sukses, itu saya menilai adalah sebuah doa. Dan doa itu memicu saya, memotivasi saya untuk selalu ayo terus berjuang gitu. Doa yang disampaikan kepada kami itu sebuah penilaian ataupun pencapaian yang bisa kami dapat. Ya pengennya kalau target sih go internasional. Jadi dan alhamdulillah sudah mulai kita lakukan, meskipun ya sedikit demi sedikit kita berupaya untuk membangun kerjasama dengan beberapa negara. Tapi saya pengennya semua orang baik lokal sampai mancanegara itu mengenal batik Malang. Ketahuilah bahwa sebuah produk itu ada value-nya, ada nilainya. Jadi di mana kita menghargai sebuah produk, menghargai sebuah karya, itu memang harus sebanding dengan prosesnya. Itu sih pesan saya.